Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ahmad Ghaziullah dari kelompok 1 pemrograman kelas C. Saya akan menjelaskan terkait dengan inheritance atau penurunan sifat. Nah, untuk slide pertama itu pengertian inheritance. Inheritance atau pewarisan adalah konsep pemrograman di mana sebuah kelas dapat menurunkan properti dan metode yang dimilikinya kepada kelas lain. Jadi, inheritance itu merupakan pewarisan memungkinkan variabel atau fungsi anggota dari suatu kelas diwariskan ke kelas yang lainnya gitu. Untuk kelas yang akan diturunkan disebut dengan kelas induk atau kelas super atau kelas utama ya. Sedangkan kelas yang akan menerima penurunan tersebut sebagai kelas anak atau subkelas atau kelas turunannya. Untuk cara penulisannya itu dengan codingan kelas, nama kelas yang akan kita buat titik 2, terus akses spesifiknya, lalu base kelasnya apa gitu. Contohnya misalnya kita kelasnya itu nama kelasnya itu adalah burung gitu. Jadi kelas burung titik 2 kita tambahkan akses spesifiknya misalnya publik. Jadi kelas nama kelasnya burung titik 2 publik, nanti buatkan base kelasnya misalnya unggas gitu. Selanjutnya yaitu ada tabel inheritance. Di sini yang penting dari pemrograman OP inheritance itu sendiri gitu. Enkapsulasinya apa, fungsi public, protected, dan private-nya. Sebelum kita masuk penjelasan tabel ini, kita akan bahas dulu terkait dengan masing-masing akses spesifiknya, public, protected, ataupun private gitu. Untuk public inheritance, apa itu public inheritance? Jadi jika kita mendaftarkan base kelasnya pada derived kelas turunannya menggunakan akses spesifik public, maka akan membuat member dari base kelas tadi itu yang memiliki sifat private, protected, dan public akan menjadi diri mereka sendiri ya pada derived kelas tersebut gitu, turunan kelas tersebut gitu. Untuk protected inheritance, jika kita mendaftarkan base class pada derived kelas turunannya menggunakan akses spesifik protected, maka akan membuat member dari base kelas yang bersifat protected dan public menjadi bersifat protected pada derived kelas. Sedangkan untuk private inheritance, jika mendaftarkan base class pada derived kelas turunannya menggunakan akses spesifik private, maka akan membuat member dari base kelas yang bersifat protected dan public menjadi bersifat private pada kelas turunannya. Nah, pada slide ini kita akan lihat lebih jelas ya penentu pewarisan dan hak akses dari kelas dasarnya seperti apa gitu. Jadi untuk penentu pewarisan private, jika hak akses sebelumnya di kelas dasar itu private, maka hak akses baru di kelas turunan itu tidak diwariskan gitu. Nah, sedangkan untuk protected public itu dia private untuk hak akses di kelas turunan gitu. Nah, untuk protected, jika hak akses sebelum di kelas dasar itu private, maka hak akses baru di kelas turunan itu tidak diwariskan gitu. Nah, untuk protected dan public, dia akan hak akses baru di kelas turunan itu akan protected dan protected gitu. Nah, untuk public sendiri, jika hak akses sebelum di kelas dasar itu adalah private, maka dia untuk hak akses baru di kelas turunan itu akan tidak diwariskan gitu. Sedangkan untuk protected, dia akan tetap protected dan public akan tetap public gitu. Dan juga dapat dipahami bahwa tidak semua properti atau metode dari kelas induk akan diturunkan. Properti dan metode yang dengan hak akses private tidak akan diturunkan pada kelas anak gitu. Hanya properti dan metode yang dengan hak akses protected dan public saja yang bisa diakses dari kelas anak. Jadi apa sih kegunaan dari inheritance tersebut gitu? Inheritance digunakan untuk memanfaatkan fitur kode reuse gitu, untuk menghindari duplikasi kode programnya. Jadi maksudnya adalah membuat suatu blok kode menjadi reusable gitu, dapat digunakan kembali ya. Hal ini memungkinkan bahwa kode yang pernah kita buat dapat digunakan kembali ya pada program selanjutnya gitu. Baik, berikut program dari kelompok 1 yang mencontohkan terkait dengan inheritance gitu.
di sini dapat kita lihat bahwa pada LAN 4 itu kelas energi. Nah, ini merupakan kelas induknya gitu, merupakan kelas induknya sampai LAN 14 ini. Jadi dari LAN 4 sampai 14 ini merupakan kelas induknya gitu, yang berisikan terkait dengan akses hak aksesnya gitu. Ada protected sama publik ya. Untuk protected itu ada float dengan variabel massa tinggi gitu. Sedangkan untuk publik void-nya berupa fungsi yaitu potensial, float M dan float H gitu. Dan juga ya, ada float energi ya, fungsinya gitu. Potensial, float M, float H gitu, dengan M-nya massa, H-nya tinggi gitu. Sedangkan untuk LAN 16 itu merupakan kelasanaannya gitu. Jadi seperti yang disampaikan sebelumnya, untuk kelas turunan itu penulisannya sebagai seperti tercantum di sana gitu kan, di pemrogramannya. Kelas di sini ambil apanya, nama kelasnya itu hitung gitu, titik 2 hak aksesnya public, dan kemudian energi ya, yang merupakan base kelasnya gitu. Dari kelas induknya adalah energi gitu. Nah, jadi dalam program ini dapat dilihat pada LAN 4 itu kelas induk gitu, dan pada LAN 16 itu kelas anak gitu. Nah, di sini dapat kita fungsikan bahwa kelas induk pada kelas anak akan diturunkan gitu. Nah, seandainya ketika kita ubah protected ini menjadi private, maka untuk variabel yang ada di sini tidak akan diturunkan pada kelas anaknya, karena seperti disampaikan tadi, untuk hak aksesnya adalah private dan itu tidak dapat diwariskan gitu. Nah, jadi ketika program dijalankan pada kelas anak itu dengan main internetnya itu keluaran dari energi potensialnya itu dengan keluaran massanya, ketinggiannya. Jadi untuk kelas induknya tidak perlu dimasukkan lagi gitu, karena dia akan otomatis diturunkan dari base kelasnya gitu, dan ini sudah dicantumkan sebelumnya gitu. Nah, jadi seperti yang disampaikan sebelumnya itu kan, bahwa blok kode yang kita gunakan itu tidak perlu kita buat lagi gitu. Nah, jadi keuntungan dari Heritage tadi kan reusable gitu. Nah, kita buatkan sebuah kelas gitu kan. Nah, lalu nanti dari kelas tersebut tidak perlu dibuatkan lagi karena sudah masuk dalam pewarisannya gitu. Nah, jadi nantinya kelas anak tidak perlu lagi dibuatkan fungsi yang ada pada member yang ada pada kelas induk gitu. Baik, sekian video dari saya terkait dengan inheritance. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.